tahun ini. Bener kan ya lo ya? Pro player kan? Iya. Ya itulah bedanya scrim sama turnamen. Kalau tim Liquid PH sedangkan mereka yang sebenarnya nggak kuat di scrim, tapi kalau di turnamen ya dengan PD mereka ya bisa bantai-bantai semuanya. Gitu ya, memang mental nih ya yang lagi diuji ya? Iya, bukan masalah kena mental atau enggak sih Bude. Mereka tuh mentalnya on top banget, kayak pede banget yang mereka lawan siapapun gas gitu. Siapapun gas, dan kita akan ngegas untuk game yang ketiga. Tim Liquid Philippines berada di first pick lagi untuk kali ketiga dan Onyx berada di second pick juga untuk kali ketiga juga. Tapi tenang, Coach Chip itu jagoannya second pick kalau seingat kita ya. Tapi Fredrin di pick di first pick langsung. No Arlot ya? Ya, No Arlot pendekatan yang berbeda ternyata. Kenapa? Mungkin ya tim Liquid PH tuh takutnya mereka kebaca, makanya mereka mau berubah gitu. Iya sih, kayaknya kayak udah 2 kali dikalahin sama Arlot gak ada jawaban gitu ya. Benar, mungkin tambahan satu lagi nih. Apa tuh? Arlotnya diambil nanti kalau nggak mau diambil dengan. Ya kalau Onyxnya nggak mau, pasti Liquid ya pasti di pick terus dapat racun lagi kan. Arlot sama Granger misal. Oke. Tapi udah tetap Cici ya? Cici Arlot kah? Nggak mungkin. Nggak mungkin Coach ya? Nggak segede itu. Ya, Granger. Ngasih juga di berarti Arlotnya nih. Walah. Ya ini mereka Fredrin Arlot paling Sushin lagi dan turtle mereka bakal gila. Bakal gila. Iya. Apalagi kan kombonya Arlot Fredrin ya. Arlot Fredrin dan Sushin. Kalau banyak saja kita tahu lah ya sekuat apa Arlot dan ya. Kita Ngeri lihat. juga nih. Ngeri ya karena dari band-bandannya masih berkutat di hal yang sama. Kalau menangin Turtle Lord dan itu dia yang aku bilang Sushin Arlot kuat banget nih. Kuat banget. Sushin Arlot ini berarti mengenable Arlotnya untuk pakai vengeance-nya terus-terusan. Wah. Oke. Tenang, 3 hero memang terlihat kuat untuk objektif. Ya mereka udah mau adjust nih. Onyx paling mau ambil Hayabusa-nya Kairi. Soalnya mereka udah kalah 0-2, paling udah mau nyari kayak Kairi Acu mau gendong gitu. Saatnya ya, jangan main hero saatnya. aman lagi, jangan main hero utility. Dan ayo for the first time, untuk kali pertama Barats muncul. Bisa sih kalau buat Barat sih, ada Brute Force, terus juga Tough Boot, sama dia punya big guy kan, resilience-nya tinggi. Iya. Dan banyak CC dan dia bakal ilangin semua CC itu. Dan kita lihat ya sebagus apa yang di Barat sekarang. Ya walaupun nanti mungkin kalau digeser malah ngedeketin dia untuk bisa makan nantinya. Iya. Wah. Wow, ini seru banget sih. Onyx akhirnya berani berbuat sesuatu. Dan udah targetin Oheb di priority Granger dan di ban Harit. Ya, dan Moskov juga kali ya nanti ya. Paling ya di ban Moskov juga. Tapi kita tidak bisa melupakan satu faktor. Ini Kalea masih ada loh. Yep. Kalea Beatrix juga bisa. Kalea Beatrix ya. Karena kayaknya Moskov dengan range yang gak terlalu jauh bisa jadi makanannya Barat juga gak sih sebenarnya? Enggak, aku pilihnya bakal di ban dan bakal diambil Kalea dari Onyx-nya. Soalnya mereka tuh punya apa ya, bisa di-CC si Fredrin dan Ray Turtle gitu. Dan bagus juga untuk lawan Arlot. Oke. Deg-degan banget ya. OVT nih. Udah ketinggalan 2 poin. Bisa ya loh, Baloy dari tadi tuh santai. Iya, dan Baloy santai bro, santai. Sebenarnya panik habis game 2 dan game 1 masih oke lah. Mereka harus dapat momentum dulu baru kita bisa pede lagi. Oke, semoga ini di game ketiga ya momentumnya ya. Dan tanpa adanya Parsia, Lui, ini hero-hero Sans yang dilimitasi oleh TLPH untuk game ketiga. Kalea sih di sini. Mereka harus ambil Kaleanya. Kalau enggak kuat banget turtle-nya tim Liquid PH. Saya ada 2 opsi kan, antara Kalea atau Matilda misal. Buat Barats biar bisa terbang. Iya betul. Kombonya dulu ya. Kombonya Flying Dino. Kalau nggak sekalian aja itu yang kombonya Barats itu ulti Carmilla. Semua lompat-lompat semua kalau dimakan. Oh, Novar ya? Oke. Ya Novaria aku sangat setuju juga karena lawan Fredrin dan Arlot bagus. Cuman masalahnya kalau mereka kalah early ya itu baru mereka susah. Soalnya tim Liquid PH tuh kekuatannya tuh snowball. Iya. Dan burst dari Onyx gimana nih? Ya mereka mengandalkan mid game sih kalau Onyx aku bisa bilang ya. Dan mereka harus berhati-hati kalau Kaleanya diambil dengan tim Liquid Philippines. Peak of power kan Kalea. Follow up-nya bisa Beatrix, bisa Kahari. Iya. Crowd control semuanya untuk tim Liquid Philippines. Atau mau area of effect yang gede lagi? Gatot. Aku pilihnya main Gatot ya? Gatot sama paling Beatrix.
Beatrix sih scoring sih, tapi kalau Oheb ya bisa lah. Wah, aduh, gede juga nih. Mino. Healer ada ya. Wah, apa yang harus kita waspadai ini dari TLPH dengan 5 hero ini? Kita harus lihat hero Kiboy dulu. Tapi dari 5 kombinasi ini Aku bilangnya mereka bakal main konsisten kalau buat tim Liquid PH ya. konsisten. Ya empatnya ini bakal konsisten buat bisa megangin objektifnya. Ya. Cloudnya udah farming aja Ya, sendirian betul. nanti. Oke. Kalau di turtle pertama harusnya Minotaur belum berguna banget, kecuali dia level 4. Tapi kalau di turtle 2 terus masih neutral, baru efektif banget Namun Minotaur. Onyx harus matahin Yap. line up ini gimana nih? Mereka yang harus Matilda di sini sekarang. Matilda ya, main Ah. Kate lagi ya. Iya. Ya karena satu lagi Mino diambil di sini ini juga untuk jawab terhadap Novaria, tapi Estes yang keluar. Surprise. Wow. Komentar dengan draftnya Onyx. Ini resiko banget, tapi ya pasti dengan persiapan aku percaya Onyx sih. Ya, mereka udah 02 dan udah keluarin paling ilmu mereka yang paling disembunyi ya. Kita lihat meskipun menurut aku susah di sini. Yap. Ilmu Onyx sedang diuji. Bagaimana mereka akan membawa game ini ke game yang keempat. Dan Indonesia satukan suara karena ini akan menjadi game yang begitu dinantikan. So, Ranger Mas dan juga Lim Kocil bawa kita ke line of down. Terima kasih banyak Bu Deklara Monster. Yes, bukan hanya draft yang diuji, mental kita semua juga diuji. Jadi buat kalian seluruh sobat Mobile Legends Indonesia, seluruh pecinta Mobile Legends Bang Bang, mari kita support Onyx dari Indonesia yang sedang berjuang di match point. Unique. Semoga para pasukan dari tim Liquid mampu kita hadapi untuk game kali ini, karena ini adalah match point untuk Liquid. Ya, satu langkah lagi Liquid. Mereka akan masuk menjadi grand finalist kedua yang sudah ditunggu juga oleh SRG. Yes. Tapi ya, gue cuma mau bilang satu sih, percayakan sama Onyx. Yes. Apapun yang dipilih sama Onyx gak mungkin tanpa latihan seperti yang udah dibilang sama para panelis kita. Bukan tanpa pemikiran panjang. Ya pasti ini strategi dia juga, tapi Kiboy, flicker. Oh, langsung di flicker begitu aja. Dan Dino Orange bawa kami kemenangan untuk game kali ini. Dino Orange. Seenggaknya game 4 dulu, seenggaknya itu dulu. seenggaknya nafas dulu. Nafas dulu. Tapi ya, menurut gue ya masalah terbesarnya tuh ada di experience tau. Bukan karena match up, Iya. tapi karena Final Slash sama Vengeance dia ketika setiap team fight itu yang jadi problem. Iya, benar, setuju banget. Karena mereka juga salah satu player yang bukan baru Sunford untuk melakukan initiate power. Kita dari dulu kita lihat lakunya gila, loncat-loncat ke belakang. Apalagi sekarang Sunford bisa masuk dan keluar sesuka hati main Vengeance ya. Iya. Tapi ya, gue coba sedikit bahas konsep dari Barats ya. Dengan Top Boots dan juga Brute Force kalau memang dibikin, efek resilience-nya itu tinggi banget. Ketika dia kena knock up, ketika dia kena down mungkin atau apapun lah efek crowd control, itu bakal tipis banget, waktunya sebentar banget. Jadi itu mungkin salah satu konsepnya juga, karena berhadapan dengan Fredrin yang bisa dibilang ya banyak efek sisi. Ya, setidaknya juga kalau misal kita lihat, kalau memang dari Tabut dan Brute Force udah di pop up nanti udah dibuat sama Kairi, ini akan juga cepat kalau dia turun dari pas diangkat sama Sanji. Ya, pokoknya efek-efek sisi akan berkurang, resilience itu kan. Ya. Dengan efek yang bagus. Plus kalau pakai Brute Force ada damage-nya. Itu yang perlu digarisbawahi juga. Oke, ini adalah momen yang paling penting untuk dua fighter tank jungler. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia dan Final Slash Sunford kembali menjegal Kairi. Terperangkap di depan sana, Detona. tapi heal dari Kiboy memang udah cukup kuat. Detona menjegal JP, Spot akhirnya dapat kelesas. Apresport masih bernati. Kairi terperangkap di depan sana, tapi masih kuat untuk bisa mundur ke belakang. Dan Sanji, target utamanya Kairi, tapi lihat heal dari Kiboy, nggak ada habisnya. Membalikkan kembali keadaan dan bahkan Onyx Indonesia mengungguli Turtle yang pertama. Itu dia, the power of tank jungle plus support. Kairi X Kiboy, mereka tahu banget nih, gak bakal mudah untuk ditumbangkan. Kairi dengan Detona's welcome, darahnya nambah lagi. Plus ada heal dari Kiboy, bukan hanya heal, karena kita tahu buff terakhir dari Estes itu nambahin defense juga. Yes. Makanya Kairi tadi strong banget. Dan Sansi dapat purple. Dapetin purple musuh. Ini dia, di mana Onyx udah mulai bangkit. Dino Orange menggetarkan line of down. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia, Savero tinggal hanya untuk saat ini bermain safe. Gak boleh kebuka, dapetin momentum musuhnya, itu bahaya banget. Karena Savero pakai flicker. Jangan sampai flickernya di pop up, Kiboy mau nyelamatin Savero malah berbanding terbalik keadaannya. Benar. Tapi Sanford ini landingnya juga jago banget ya. Dia lawan Cici loh. Lawan ya mimpi buruk landingnya. Tapi dia bisa freeze minionnya, bisa tahan
depan turretnya dia, bahkan darah dari Lutfi kalah dari darahnya Sanford. Makanya gue bilang ini lumayan masalah experience Ji. Iya. Gak bisa dianggap sebelah mata juga nih. Final Slash-nya semua lah, lihat darahnya. Tadi juga bayangin aja kalau misalnya tadi sosok Barat gak ditemenin sama Estes, mungkin kasusnya agak berbeda juga kan. Itu Final dia. Slash-nya on point banget tadi dari Sanford. Dan Sanford 1 versus 2 mencoba untuk bertahan di depan sana, masih bisa selamat. Bahkan purpose dari tim Onyx Indonesia, mereka kalau mau masuk ke arah top lane ini bahaya banget. Di tengahnya bisa dipotong sama sosok dari Sanji. Dan kalau memang mau adu front to back ya, ada Kiboy sih aman loh. Ini bener-bener yang penting Kiboynya ada di belakang Kairi itu dulu. Karena ya Kairi doang satu-satunya yang bisa melindungi dia. Lutfi kan bukan hero sisi kan, maksudnya bukan kayak Povius mungkin, kayak Gatot Kaca. Tapi Lim ini juga harus ada catatan loh. Mereka tuh punya waktu di sini. Kenapa gue bilang mereka punya waktu? Ini lama-kelamaan Oheb, Sanji itu dengan ada Glowing One, nanti ada si Halberd, ada Trinity Swift. Ini nggak bisa bertahan cukup lama. Jadi kalau bisa dibilang mereka punya waktu harus lebih cepat. 15 menit itu mungkin udah paling lama menurut saya. Itu yang gue maksud Ji. Oke, efek healnya akan berkurang, tapi defense yang diberikan itu nggak berkurang. Oke, dari para pasukan tim Onyx Indonesia Detona. mencoba untuk menangkap Detona dan langsung ada Minute Fury. The power of the bisa di tangan dari sosok Kaltus dan tim di belakang sana. Kairi tertakedown. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka harus mundur dari Kipoy. Kali ini mau nggak mau menyelamatkan sosok dari Savero. Sanford menuju ke belakang. Flicker dari Kipoy nggak ada lagi bisa menyelamatkan, terlalu banyak damage yang bisa diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid, membuat Onyx Indonesia mereka kehilangan Savero. Zonikat menuju ke arah Kiboy. Tempo permainan yang udah dipegang Onyx dipatahkan seketika. Oh no, seakan terlalu cepat tadi. Detonas welcome yang dilakukan oleh Kairi. Turtle-nya masih banyak sekali darahnya. Dan satu team fight saja yang dibutuhkan oleh tim Liquid. Mereka membalikan semua. Oke, kita akan lihat dari replaynya. Di mana Detonas welcome? Gue masih belum tahu nih. Oke, apakah mau di commit? Tapi backup dari JP luar biasa cepat. Dia langsung pakai minion Fury-nya ke depan, flicker, dan ya Kaltajinya bebas untuk retreat. Kiboy juga terlalu jauh tadi. Lagi di belakang sana sampai di zoning out. Bahkan kalau Kiboy sekalipun masuk ke dalam, Kairi belum tentu bisa selamat masalahnya, Lim. Itu yang gue bilang, apakah Detonas ini gak kecepetan? Tujuan dari Detonas biasanya rata-rata Barat itu kan dia ngebuka Detonas sambil nahan, cari efek imunnya, dan nanti retreat kan. Dia lebih enak retreatnya. Cuman tadi masih banyak banget darah dari turtle-nya. Tapi ya kita harus reset kembali ya. Fokus lagi. Seperti yang gue bilang tadi, percayakan kepada Onyx. Tapi BMI yang udah ditungguin. Dan Bukan itu visioner. dia Blessing Duet for defensive. Kita lihat di sana membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia memastikan dia akan mendapatkan satu turret dari bottom lane. Tim Liquid kali ini mereka udah mulai mendapatkan waktunya. Dengan adanya gold yang dimiliki dari sosok seorang Fredrin, tapi yang dipermasalahkan balik lagi, mereka harus tahu dan ready kapan Sanford itu mau coba berulah. Ya, final slash-nya kan. Itu yang paling masalah loh, final slash flicker. Karena bermain dengan posisi itu yang nggak bisa di backup lagi. Cuma kayaknya itu alasan dari Kiboy flicker juga deh, Ji. Ya. Jadi katakan ya, misalkan ada dua yang kena final slash selain Kiboy. Kiboy bisa aja ke depan flicker langsung buka blessing. Iya. Blessing Mugadas langsung heal lagi dan umpuk damage ke Sanji. Sakit banget ya kita lihat. Tapi Final Slash-nya gagal. Kipoy berhasil dihindari. Menan Fury di depan sana tapi Kipoy. Ini dia yang membuat pasukan dari tim Onyx Indonesia kuat dalam tim tapi Blazing dan Tomohep memaksa tim di depan sana. Kairi tertakedown. Mundur ke arah belakang. Masih ada Lutfi. Tapi para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Kiboy. Mereka mundur ke arah Sanji bakal coba ditangkap Kipoy. Gak ada jalan untuk pulang dan bakal Lutfi. Terus Final Slash bersama dengan Savero. Hebat hilang. Oh my god, ini dalam bencana Onyx Indonesia. Onyx mereka seperti gue bilang tadi, masalah seriusnya itu ada di Sanford dan Sanji. Detonas welcome yang dilakukan oleh Kairi ini membeli waktu. Tadi bahkan Blessing of the Moon Goddess heal yang di-spam oleh Kiboy dengan Flash of Dosis itu masih nggak kuat untuk nahan. Alasan yang paling simpel adalah Blazing Duet dari item yang udah mulai jadi, plus DPS yang tidak ada hentinya dari lanternnya Sanford, ada lanternnya Sanji, plus final sales-nya dari Sanford. Belum lagi kalau kita bahas soal XP lane-nya nih, yang bener-bener DPS juga kan. Lutfi bukan tipikal burst damage atau bukan tipikal heavy CC yang bisa ngebalikin semua. Tapi itu orang emang bermasalah banget tuh Sanford. Mengerikan banget lihat final slash-nya. Berkali-kali mengerikan, bahkan sampai ke arah belakang. Dia membuat para pasukan tim Onyx Indonesia seakan-akan gak ada jalan untuk pulang. Ya, konsep mereka memang front to back.
Oke, kita lihat Barat kan. Barat Estes berarti udah pasti front to back. Gak mungkin ada yang bisa ke belakang. Yes, tapi ini tentunya mereka masih memiliki kesempatan untuk para pasukan dari tim Indonesia. Scaling hero untuk Suns memang agak cukup sulit bermain dengan Novaria, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan ngomongin dari Karaohep, ini agak cukup pusing untuk membuat Ohep terperangkap, membuat Ohep nggak punya move karena Savero di early-nya udah kalah. Iya. Tapi oke, kita reset lagi kembali kawan-kawan. 3.000, 4.000 gold sekarang perbedaannya. Skepiers untuk Sanji. Trinity sedikit lagi baru jadi untuk Ohep. Perbedaannya memang lumayan jauh nih dari goldnya 1000, ya hampir 1000 gold. Cuma kalau dari sisi lain, let's say ke XP lane-nya nih. Ini perbedaannya drastis banget, baru War X dari cicinya. Sedangkan item pertama langsung pakai anti kuiras dari Sunford. Dia sadar damage-nya udah cukup. Kairi gak boleh terperangkap. Memang tidak bakal di all in, tapi terlalu banyak nanti Kairi ke poking dan dipaksa dari blessing-nya Kiboy harus keluar, itu bahaya loh. Iya. Makanya dia cuma harus heal-nya aja ya, nggak boleh sampai ultimate yang kebuka. Dan ini perlu diwaspadai. Kayak satu glowing one yang dibikin Sanji nih, Merubah segalanya. itu udah langsung bikin berat banget. Itu dia. Bakal coba di poking. Ini yang dibilang bisa di poking, tapi Sanji masih memiliki Crimson Packer. Purify ya. Ya, Satu informasi sudah kembali diberikan juga. Gue percaya Kiboy bisa jaga posisi, itu yang kita bisa yakini. Masalahnya adalah final slash. Itu dulu nih, final slash flicker Kiboy yang dari belakang pun dia akan tetap bisa jadi ke depan. Cuma ya paling nggak sekarang ada satu informasi lah, Sanji nggak ada Purify. Jadi mungkin ya bisa juga nanti untuk initiate. Stunnya memang minim banget, mengandalkan Kairi seorang. Tapi gue menunggu Lutfi yang kemarin, Lutfi yang baru mulai di knockout, Lutfi di group stage itu gue tunggu banget nih. oke, Lim. Selain menunggu Lutfi, kita juga menunggu adanya Lord yang akan coba diguncang oleh para pasukan dari tim Liquid. Oh, di kontes? Kairi, terlalu jauh Kairi. Tidak bisa dikabulkan cepat oleh Kiboy, tapi di depan sana lihat Kairi bakal coba dimakan. Dan itu dia blessing dari Kiboy. Berhasil membuat Kairi selamat, tapi tidak bisa terlalu lama karena damage terlalu besar dan bahkan continuous damage tidak bisa dihentikan. Oke, Kairi kali ini langsung terkena blessing dari Ohep, membubarkan para pasukan dari tim Indonesia. Saja di belakang menutup jalan para pasukan dari tim Indo. Dan bahkan Liquid mereka nge-kit aja cukup sampai di situ. Iya. Kehilangan JP dan kehilangan Kairi, sama-sama kehilangan satu member. Susahnya adalah support dibalas support. Bedanya Minion Fury ada efek sisi tambahan. Sementara Estes nggak punya efek sisi yang pasti, hanya ada efek slow aja. Itu yang membuat perbedaan. Tapi seenggaknya kita lihat tadi darah dari Kairi yang naik ketika Yes. glowingnya efeknya hilang. Iya, langsung Itu tinggi banget. Langsung bertahan. Itu di depan mata loh Kairi tumbang. Satu healnya langsung nyala lagi. Dan ini yang tadi sempat gue bilang sama Lim, oke dia punya glowing. Yang ditakutkan adalah Ohep nanti juga punya si Albert. Nah itu yang jadi masalah. Jadi terlalu banyak anti regennya di depan sana. Dan sekarang Lord kembali di kontes. Pada saat dikeluarkan blessing dari Ohep, membubarkan para pasukan dari tim Indonesia, menuju ke arah dan bahkan Kairi target utama mereka tertake down. 4 hilang di depan mata. Tersisa Suns seorang diri. Walaupun dia adalah high ground defender, tapi ingat ini scaling. Suns gak bakal kuat untuk nahan. Minimal Suns bisa bertahan sampai ada holy defense. Oke. 7.000 gold. Masih ada holy defense memang. Masih bisa bertahan dari Onyx. Tapi lihat goldnya. Ini akan naik terus dan winning condition dari Onyx sebenarnya nggak terlalu banyak. Defensifnya oke, masih ada Suns. Tapi ya kalau ngomongin front to back juga berat. Kenapa? Karena Kartezi dia punya banyak sekali efek sisi dan damage-nya itu lebih continuous dari Ohep. Ohep ditaruh last pick dan Cloud last pick-nya ini loh. Ini mahal banget asli. Iya, Cloud-nya sih. Lu lihat, Cloud-nya nggak ada yang bisa pegang. Karena kenapa? Lihat apa yang diberikan oleh Ohep ini adalah dia mainin 3 laningnya. Itu dia. Dia punya waktu yang banyak, tapi Sunford dengan Final Slash yang dilupakan. Tidak boleh terlalu dipaksa. Ada Final Slash terbuka karena depan. Blast dengan Barbo Ohep bersama dengan Background Fury membuat Kairi tertikdan. Apa yang terjadi dengan Lutfi? Target utama mereka Ohep masih bisa selamat dengan Lot dari bottom lane. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia, mereka mencoba untuk menyelesaikan dengan sangat cepat, tapi lihat wave di arah mid juga dipegang. Sanji akan menjadi target yang sangat baik kalau bisa didapatkan, tapi Ohep terlalu sakit yang bisa diberikan dan Lutfi gonna vengeance. Sky Piscer dari sosok Sanji menenggelamkan sosok dari Lutfi. Oh masih butuh 10 detik lagi, dipaksa bawahnya. Dipaksa di bawah untuk dapetin best turret adalah pilihan utama. Oh, Shutdown! Dan shutdown! 2 shutdown yang mahal. Para pasukan dari tim Liquid Indonesia, mereka berhasil mendapatkan ganjarannya dengan 2 shutdown. Terlalu terburu-buru, 20 detik terlalu lama. Oke. Ini menjadi kesempatan untuk tim Indonesia.
Oke Onyx, mereka menemukan sedikit celah, mereka terlihat sedikit cahaya. Misplay yang terjadi tadi, 2 yang tumbang ini benar-benar 2 core yang mahal. 5-0 skor mereka berdua loh sebelumnya. Oh iya, betul. Shutdown that goldnya dari 8.000 turun sampai 4.000. Onyx, mereka masih punya harapan. Wah, tapi Liquid sih mengerikan sekali ya. Kita lihat, dia udah punya si Albert, itu yang udah gue takutkan dari tadi. Mereka tidak akan mengandalkan satu dari anti-regen aja. Mereka akan punya 2 anti-regen, itu yang ditakutkan. Oke. Kembali tarik nafas dulu, percayakan semua kepada Onyx. 3.000 gold, ya perbedaan yang semakin turun lagi. Blade of Despair, lihat Savero, dia sadar dia adalah hyper carry. Bikin item damage, Iya. full damage bahkan dia percaya. Karena mau nggak mau, apalagi ini bermainnya dari front to back, udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan lihat damage dari Sans juga nggak bisa. Sakit sekali damage dari Sansnya juga udah mulai terasa ya. Mungkin pilihannya ada di Lutfi nanti. Ketika Lutfi dapetin momen untuk ngeflank ke belakang, let's say dia bisa pegang Sanjinya juga, atau dia bisa ngasih DPS ke arah Oheb, vengeance-nya dia. Itu bisa jadi, iya lagi-lagi cahaya untuk Onyx. Cuma untuk landing jauh juga harus diperkirakan nih, karena mereka nggak punya Farland selain Cici. Oke, para pasukan dari tim Onyx Indonesia telah membuka vision, mencoba untuk menangkap Kairi. Keyboy masih terlalu jauh di depan sana. Kairi terperangkap tapi tidak akan ada yang bisa all in. Terlalu jauh damage yang diberikan. Dan bahkan jangan lupakan, Sans ini bisa melakukan Astral Echo. Dia harus detect di mana sosok dari Oheb berada. Tapi ini Kairinya kecil, Ji. Nggak masalah. Kairinya efek resilience-nya belum mentok Nggak nih. masalah. Ini mereka masih punya stack. Masih bisa stuck, masih bisa ngambil stuck dari Lord. Oh, bawahnya udah aman ya. Oke, Farlane-nya udah bisa di-clear dan sekarang fokus untuk Lord Dance. Beberapa saat lagi, tapi Liquid sadar. Mereka nggak mau team fight, mereka nggak mau Lord Dance dengan kondisi yang nggak menguntungkan mereka. Yes, lihat itu, Kairi udah besar kembali. Dino Orange kali ini, Kairi dengan Baratsnya masih menjadi satu titik tumpuan retribution yang dibutuhkan untuk tim Indonesia bisa bertahan. Oke, Oheb mungkin akan show sebentar lagi di bagian bawah dan kita akan lihat pergerakan seperti apa dari Onyx. Tapi kalau show gak boleh masuk kalau nggak ada Astralico. Pastikan Astralico dari Sans terlebih dahulu yang akan ngebuka semua. Itu dia, pertanda team fight di depan sana. Perpasukan timur Indonesia dan retributionnya gagal. Tapi Savero berhasil mendapatkan dengan harta tata dan Sonata. Kairi tertinggal seorang diri, tapi memilih untuk mundur adalah sebuah jawaban. Meninggalkan Kairi, gak ada lagi pilihan. Mau gak mau mereka harus mundur, mereka harus menyelamatkan yang lain. Tapi Savero! No way! Mereka memang mendapatkan Lord, tapi mereka porak-poranda. Sanji memaksakan satu point kill dan untungnya ada Lutfi di depan sana. Masih ada Lord, masih bisa bertahan. Tapi Winian Wave di arah tengah terus bergerak. Hati-hati Onyx, mereka nggak bisa untuk paksakan. Oheb adalah satu-satunya basic attack. Fire Slash! Berjalan Lutfi mencoba untuk diselamatkan para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Saat Font di depan sana terlalu kuat, tapi tampaknya Lutfi juga kuat dengan adanya Keyboy. Tapi Courtesy, Retribution membuat Town dan Oheb is coming. Membiarkan minion di arah top lane. Wester Crown menyelamatkan dia dan Oheb sampai Town. Ini menjadi momentum yang penting. Win of Nature tidak bisa menyelamatkan Oheb dari Sun. Damage yang terlalu besar membuat Sunford kali ini gak bisa bertahan. Sunford wipe out didapatkan, tapi Sanji masih kembali hidup dalam 3 detik lagi. Wipe out. Dan Onyx sekarang mereka saatnya untuk mendorong. Atas bawahnya belum hancur, menyisakan Sanji seorang diri. Let's try. Oke, dipaksa sama Lutfi di arah belakang dengan curtain calls, membuat pasukan dari tim Onyx Indonesia fokus ke arah base turret yang di tengah. Mereka tidak mau tinggal diam, fokus ke arah base. Wasrai posisi Sulka di depan mata. Astraliko dan Sanji wipe out. Courtesy tapi hidup kembali. Ada retribusi di depan sana. Fokus ke arah base kabul dan Onyx Indonesia berhasil bangkit menuju ke game yang selanjutnya. Dino Orange dari Kairi, Estes dari Keyboy menyelamatkan Onyx dari match point. Percayakan kepada Onyx. Itulah yang benar-benar terjadi. Satu game yang memperpanjang lagi harapan dari Indonesia. Satu langkah lagi. Seperti biasa, kita akan lempar ke panelis kita, silakan. Oke, nyawa untuk Onyx. Mereka masih ada asa. Mereka masih bisa melanjutkan untuk peperangan selanjutnya. Inilah dia kemenangan dari Onyx dengan hero yang kita tidak sangka. Awal mula mereka di pressure, namun di akhir mereka menjawab semua keraguan yang dikeluarkan dari orang-orang. Ya, last team fight tadi yang sangat-sangat eksplosif dari Onyx. Sangat-sangat bikin kita teriak ya. Teriak gitu. Dan wah, Bala bilang kan tadi kayaknya kalau draftnya
nggak unggul menang nih. Iya. Dan terjadi lagi loh. Mereka udah Bener juga. susah banget sebenarnya kan karena Arlott dan Claude dan Minotaur yang cukup menjawab komposisi mereka tapi malah menang. Iya ya. Ah. Malah menang ya, dan kayak biasanya kalau kita ngeliat dari Cloud yang typically split push, ini nggak terlalu kelihatan. Iya, dia lebih sering buat join tim fight juga ya sebenarnya buat si tim Liquid. Cuma satu yang pasti nih, Arlott-nya mau tumbang juga, masih make a play dengan Final Slash tadi. Iya. Wah pusing Sunford dengan Arlott. Tapi tengok dari peperangan beberapa kita tuh ngeliat, ya ampun Onyx tuh susah banget kayaknya Iya. buat menangin keadaan. Tapi ada satu momen di mana itu bener-bener oke, it's Onyx time. Ya, plus tim fight tadi ya, sehingga ada one side Tengok. push yang bisa dilakukan juga. Cuman sering kita lihat dengan draft yang dimainkan dengan Onyx, Kairi lumayan ketinggalan juga nih di depan, di jalan kaki soalnya. Dan ya emang lembat nih ininya dan dia susah dibakapin juga soalnya ada Minotaur yang zoning buat pakai ulti dan mereka takut pasti dia sama Sunford. Ini agak janggal ya ngeliat Kibo yang biasanya main hero-hero full mekanik, tapi sekarang main healer. Ya tapi sih Jadi healer. dibilang juga ya, thanks to Estes ini mereka bisa tahan kuat banget gitu loh. Selama nggak ada yang terlalu ke depan, ya Blessing of the Moon Goddess-nya bisa nih buat nge-heal segalanya, nge-heal warga. Ya warga. Benar, nahan-nahan. Tapi kita bingung gitu. Ini gimana? Ini siapa yang menjadi damage dealer yang ketika Saveronya nggak ada? Kalau nungguin Sun